Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya anak-anak. Pinter jawab salam. Belum kompak nih. Salamnya yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Itu baru namanya anak SDN Jaga Satu jagoan. Iya. Anak-anakku, berjumpa lagi dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan online ya, atau daring dalam jaringan ya. Tak terasa kita sudah memasuki hari yang kegiatan pesantren kilatnya yang ketiga ya. Oke, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian walaupun hanya dalam dunia maya ya, atau dalam jaringan ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mengobati rindu kita yang sudah lama tidak bertemu, hampir 1 tahun. Dari Ramadan tahun 2020 sampai sekarang kita masuk ke bulan Ramadan tahun 2021. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu bisa menjaga diri kalian. Anak-anakku, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan ini, hari ini kita masih bisa bertemu. Ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Karena hakikatnya setiap desahan nafas kita, setiap langkah kita, setiap gerakan kita itu atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini jangankan ingin berlari, berjalan saja tidak bisa. Jangankan berjalan, kadang duduk saja tidak bisa. Kadang akhirnya cuma bisa berbaring. Kadang berbaring pun tidak nikmat karena nggak bisa nafas dengan nyantai. Harus dibantu dengan misalnya oksigen ya, atau nafas buatan. Ditambah kadang jangankan mau bernapas, mau kentut aja susah. Ya. Kenapa? Padahal kentut itu tadi bukan jorok. Kentut itu adalah salah satu yang mungkin aib bagi kita. Coba kalau lagi duduk rame-rame kalian ya di masjid, itu kalian kentut. Wah. Kalau aura mukanya merah itu langsung. Ya aura ya. Nah, tapi padahal itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita nggak bisa kentut, banyak tuh di rumah sakit. Mau kentut aja bayarnya 10 juta gitu. Cuman mau ngeluarin itu, berarti apa? Itu saking besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bisa bergerak, bisa bernafas, bisa main, bisa Google Meet. Nah, maka kita harus selalu bersyukur. Tanamkan di hati kita, jangan hanya lewat lisan, lewat tindakan kita. Bagaimana supaya kita dianggap orang yang bersyukur? Tentunya kita harus selalu menjalankan segala syariat dan ajaran dari Rasul. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam ya. Karena nikmat iman dan Islam lah yang akan nanti menghantarkan kita, akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat kalau ada Nabi disebut tuh. Nama Nabi Muhammad, baca sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya orang yang paling pelit, ngubet, jerimet, merdit, itu orang yang bukan orang yang nggak mau sedekah. Orang yang nggak mau sedekah betul pelit. Tapi ada orang yang paling pelit ketika nama Nabi Muhammad disebut dia tidak mau baca sholawat. Paling simpel padahal pahalanya gede. Bahkan setiap doa dianjurkan untuk selalu diawali dan diakhiri membaca sholawat supaya insya Allah hanya itu dikabul ya. Mulai hari ini ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian baca sholawat. Tapi kalau Mang Muhammad tukang gorengan biasa aja ya. Jangan Mang Muhammad
wah kami baca selawat balik. Kalau ada khusus nama Nabi Muhammad, karena nama Muhammad juga sekarang banyak yang niru ya. Ada Muhammad KW, ada Muhammad tukang cilok, ada Muhammad tukang pesepeda, nah macam-macam ya. Tapi ketika ada pembicara mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus sebutkan. Anak-anakku, itu tadi pembuka. Sebelum mulai ada titipan dari Bu Yana dan Bu Salamah kan, harus ngecek kehadiran kalian, karena kehadiran kalian pun ternyata dinilai. Maka melalui Google Meet ini Bapak ingin mengingatkan dulu, pertama aturannya adalah kalian tidak menyalakan mic kecuali diizinkan oleh operator. Nah, Bapak ini ada operatornya ditemani oleh Bu Nisa, pasti tahu kelas 3 Bu Nisa ya. Yang kedua, kalian tetap on, tetap ikuti sampai akhir ya. Nanti ada dipantau oleh dua ulama kita, Bu Yana dan Bu Salamah, yang akan memantau kegiatan ini melalui kehadiran kalian. Oke, sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Ponda mana tangannya, lambaikan Ponda. Ya, ada Ponda ya? Ponda mana Ponda? Coba Pak Anto mulai dari kelas 6. Kelas 6, mana suaranya kelas 6? Suaranya apa tangan? Oh, jempol. Oh, jempol aja. Kelas 6 angkat tangannya, jempol. Iya, jempol mana jempolnya? Oh iya tuh kelas 6, Masya Allah. Ada 2000 kelas 6. 2000 dikurangi berapa tapi Ibu, Masya Allah. Ya. Ponda jempol. Jangan telunjuk. Oh, jari tengah apa lagi? Gak boleh Ponda. Jempol. Jempol, Ponda jempol. Ponda jempol. Iya. Kelas 5 mana tangan jempolnya? Kelas 5 mana coba? Oh iya, kelas 5. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, mudah-mudahan soleh dan soleha. Kelas 4 mana kelas 4 sayang? Kelas 4 mana kelas 4? Oh iya, ada Yuli. Ada siapa lagi? Coba kelas 4. Iva, siapa lagi? Mana nih yang ngacung? Ada Nur Rahman. Iya, Oman. Kelas 4 itu Iman ya? Iman ada nggak Iman? Ada si kembar. Aditya, alhamdulillah. Sekarang kelas 3 ya Bu ya? Kelas 3 mana kelas 3? Ayo. Mumpung ada Bu Yana nih, dicek kehadirannya. Kelas 3 mana kelas 3? Regina. Iya kelas 3. Oh iya. Wah, atau sih siapa ya? Oh, Fauzia. Alhamdulillah kelas 3, 4, 5, 6 sudah ada perwakilannya hadir. Yang belum hadir mudah-mudahan bukan karena nggak mau mengikuti, tapi karena mungkin ada kendala lain ya. Kalau nggak mau mengikuti berarti kebangetan ya. Pesantren kilat sebentar aja. Anak-anakku, selanjutnya setelah kalian kayak ini, Pak Anto memastikan, Pak Anto ingin mengingatkan kembali bahwa kita masih dalam masa COVID atau dalam masa pandemi COVID-19. Maka Pak Anto ingin selalu mengingatkan kalian, jaga diri kalian. Bagaimana caranya? Ingat, yang pertama, jaga jarak kalian. Nah, kayak Pak Anto misalnya dengan Bu Salamah, ini sebelah Pak Anto ada Bu Salamah ini. Jaraknya 2 meter gitu. Ya. Terus yang kedua, memakai masker ya. Jangan lupa, ini pakai masker. Pak, apa kok nggak pakai masker? Kalau Pak Anto pakai masker nanti suaranya nggak jelas. Jadi Pak Anto buka. Terus tidak lagi sedang berinteraksi dengan orang lain ya. Interaksinya dengan kamera, dengan kalian melalui dunia maya. Hai gitu ya. Yang ketiga, cuci tangan, jangan lupa selalu mencuci tangan. Cuci tangannya yang benar, jangan jempolnya aja ya. Ponda biasanya kalau cuci tangan jempolnya aja dicelupin tuh. Ya, Ponda cuci tangan semuanya, dia yang benar, digosok-gosok punggungnya semua supaya kumannya bersih atau mati kumannya. Pakai sabun ya. Mungkin apa lagi ya kira-kira? Oh iya, doa itu yang paling penting ya. Setelah doa ini, setelah sekian semua rentetan doa, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kita bisa segera bertatap muka kembali ya. Iya, dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi. Nah, tepat sekali dengan tema kita hari ini. Tema kita pada pesantren kilat hari ini adalah Ramadan ala Rasulullah. Ini terkait bagaimana mengatur pola makan kita sehari. Oh iya. Ya. Oh ya, sebelum itu Pak Anto ingetin juga agenda Ramadan jangan jangan sampai dilewat ya. Agenda Ramadan ya. Ingat agenda Ramadannya agenda Ar-Roja SDN Jaga Satru.
Nah, sebelum mulai kita akan mendengarkan doa dulu yang akan dipimpin oleh Farhat kelas 3A. Ya Rasulullah, amin. Ya Rabbal Iya, terima kasih Ananda Farhat dari kelas 3A, adik kita ya. Doanya alhamdulillah. Farhat makin ganteng aja ya. Kangen nih sama Farhat ini. Selamat datang juga yang baru masuk ya. Tadi kita udah mulai. Selanjutnya acara yang selanjutnya tadarus ya. Tadarusnya akan membaca surat Al-Lahab. Nah, ini yang perwakilan aja, yang lainnya kalian boleh baca sendiri-sendiri ya. Mikrofonnya tapi tetap dimatikan ya. Akan dipimpin oleh saudari kita Ananda Adelia Rahma dari 5B. Ananda Adelia, silakan. maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah ya. Adelia Rahma suaranya merdu, enak ya. Mudah-mudahan ngajinya udah berapa juz nih hari ini anak-anak. Adelia mudah-mudahan udah hampir hatam ya. Suaranya enak ngajinya ya. Alhamnya juga kol-kolahnya udah bagus banget. Tinggal tadi yang ada yang kurang dikit tuh di akhir ayat ada yang banyak kurang mantul ya. Anak-anak semua kalau namanya kol-kolah itu harus mantul ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu karena ada tasdid. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Semua huruf kol-kolah. Ba, jim, dal, to, kof ya. Kalau disingkat baju di toko. Bukan baju di PGC ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu mantul ya. Oke, terima kasih Adelia Rahma, mudah-mudahan makin berkah. Seperti yang kita tahu, Allah memerintahkan ke kita itu untuk berpuasa itu dasarnya ada di surat Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 183. Pasti kalian sudah sering mendengar, tadi udah Pak Anto jelasin. Bunyinya gimana? Iya, ada yang tahu? Iya, pinter. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu apa artinya? Hei, wong sing beriman. Atau orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman enggak ya. Kalau yang nggak beriman enggak. Kutiba alaikumusiyam. Nah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kama kutiba, sebagaimana diwajibkan ya atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. Tujuannya apa sih? Supaya bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena semua kehidupan ini, semua ibadah ini kuncinya adalah supaya menjadikan kita itu bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu menjalankan segala syariat dan perintah Allah dan Rasul, menjauhi segala larangannya. Kalau kita tidak beriman dan bertakwa, puasa kita bisa aja. Oh, misalnya Pak Anto sahur ikut sahur. Pas orang lain puasa, pura-pura puasa. Di kamar, makan. Itu berarti belum bertakwa. Karena yang namanya bertakwa itu meyakini Allah itu akan selalu melihat kita dimanapun kita berada ya. Makanya salah satu ujian ketakwaan kita itu adalah dengan berpuasa. Makanya puasa itu pahalanya itu Allah yang ngasih. Dan puasa itu adalah salah satu amal ibadah yang dilaksanakan oleh semua agama sebelum Islam. Mau Kristen ada puasa, Hindu ada puasa, Buddha ada puasa, cuman berbagai kemasan ya. Nah pertanyaannya, puasa ini kan dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Pertanyaannya, sudahkah puasa kita sesuai
yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pak Anto misalnya, Pak Anto bener nggak puasanya? Maka hari ini Pak Anto pribadi ingin mengajak kita semua belajar. Bukan Pak Anto sudah benar puasanya, bukan. Tapi kita belajar bareng-bareng dengan teman anak-anak semua di rumah. Bagaimana sih puasa yang sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena apa? Puasa itu adalah, kalau misalnya seandainya kita misalnya dalam perjalanan pun, memang kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi berpuasa itu akan tetap lebih baik. Ya, karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik itu dari dunia kesehatan ataupun secara mental. Kalau dari dunia kesehatan udah otomatis. Ketika kita mau diperiksa lab, kita harus dianjurkan puasa dulu. Mau operasi, harus puasa dulu. Dan puasa itu akan membangkitkan sel-sel kita yang mati. Selama 1 tahun nih anak-anak nih, misalnya di sekolah aja, makannya cilok, saus, dikasih mayones, kasih sambal, wah udah badan tuh disiksa aja. Makanya Allah memberikan perintah puasa supaya badan kita itu istirahat dulu selama 1 bulan. Supaya selama 14 jam setiap hari kita istirahat. Supaya badan kita, sel-sel dalam tubuh kita beregenerasi atau tumbuh kembali. Sehat kembali. Makanya orang yang berpuasa itu malah semakin sehat. Nggak ada orang puasa gara-gara sakit. Orang mati gara-gara overdosis, kebanyakan makan banyak. Kebanyakan makan manis, gula. Kebanyakan makan asin, kolesterol. Itu. Kebanyakan santan, kolesterol. Ya, gitu ya. Makanya kalau puasa, nggak ada orang mati gara-gara puasa. Nggak ada. Yang ada puasa akan semakin sehat ya. Dan di antara kegiatan puasa, yang pertama jelas ya, kita berbuka lah. Sebelum berpuasa, kita disunahkan untuk selalu bersahur. Sahur itu apa sih? Sahur itu makan. Atau kita misalnya dimakan sebelum waktu berpuasa. Nikmat sahurul mukminin at-tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah dengan tamar. Tamar itu apa, Pak? Nah, paling sunnahnya itu adalah dengan tamar. Tamar itu korma, tong. Buka yang betul itu anak-anak, Pak Anto ingetin. Bukan air putih dulu, bukan air hangat dulu, apalagi es, apalagi kolak. Oh, kurang benar. Kenapa? Yang paling disunahkan Rasul itu adalah korma. Kenapa korma? Korma, semua dalam korma itu mengandung energi yang murni. Jadi bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah kalau kamu buka puasa langsung teh manis, ada gulanya. Gula nggak bisa langsung diserap dengan tubuh, harus melalui proses. Kebanyakan gula, makanya banyak orang kena diabetes ya. Tapi kita nggak bahas itu dulu, kita lanjut dulu. Sahur itu adalah waktu yang penuh berkah ya. Jadi Pak, saya mah kuat, badannya sehat. Wah, nggak usah sahur 1 bulan full. Bisa. Boleh, nggak apa-apa nggak sahur. Tapi berarti kalian tidak menjalankan sunnah Rasul. Makanya sunnah Rasulnya adalah bersahur. Walaupun hanya dengan sebiji korma. Pak nggak punya apa-apa, sedih. Di rumah nggak ada nggak ada makanan apapun. Ya minimal minum air lah, minum air putih. Nggak ada air putih Pak, galonnya habis lah, minum air keran, insya Allah sehat, yakin. Tapi masa sih kebangetan banget? Pasti ada, minimal minum seteguk air, itu berkahnya puasa. Bari merem nggak minum, niatin sahur, insya Allah itu berkah ya. Dan di dalam sahur itu kalian perbanyak doa. Di waktu sahur itulah doa diijabah oleh Allah. Jadi jangan sahur mikirnya mah pengen gawe telur ceplok. Kalau nggak telur ceplok nggak mau. Jangan. Makan yang ada. Minimal sahur, minum air putih, berdoa dulu, jangan lupa ya, biar berkah gitu ya. Karena sahur itu salah satu yang penting di ketika bulan Ramadan ini. Yang kadang ditinggalkan, kecuali nggak sengaja ya. Memang tidak wajib, tapi sangat penting gitu ya. Makan sahur itu merupakan makanan yang paling nikmat. Kenapa? Karena makanan ini akan menjadi energi yang akan kita gunakan ketika kita berpuasa nanti ya. Kayak anak-anak. Yang kedua di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa itu ada takjil. Takjil itu apa sih? Takjil itu aslinya dari kata bahasa Arab itu ajala, jadi segera. Jadi segera membatalkan puasa. Cuman orang Indonesia biar gampang, semua yang dianggap takjil itu ini dinamain takjil. Padahal kadang takjilnya apa? Kolak itu bukan takjil sebetulnya. Ya, kolak bukan takjil, itu makanan berat. Apalagi
nasi padang itu bukan tajil ya. Tajil itu sesuatu yang cepat untuk membatalkan puasa. Minimal korma dulu segigit aja itu tajil, dan itu sangat disunahkan. Pak udah ada, saya masih kuat Pak, nanti bukanya nanti aja lah Isya. Enggak gitu. Sunnahnya segera berbuka. Begitu Allahu Akbar, langsung korma. Kalau misalnya ada minum dulu gitu. Jadi jangan langsung makan gorengan. Nah, itu kurang sehat. Nanti akan Bapak bahas ya. Nah, dan sebaik-baiknya tajil, Pak Anto sudah jelaskan tadi adalah kurma. Ini sesuai hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi ya. Jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air. Karena air itu suci atau bersih atau steril. Makanya airnya juga air yang bersih ya, yang bersih, suci, steril gitu. Jangan kamu air kobokan cucian piring diminum, bahaya itu ya. Mungkin ya. Intinya anak-anak dari sekian hadis ini yang Pak Anto tampilkan, kalian bisa lihat ini antara intinya disunahkan adalah kurma. Dan sebaik-baik kurma itu adalah kurma rutob ya. Kurma rutob itu kurma yang basah. Nah, kalau Pak Anto sering itu pakainya kurma sukari. Empuk, legit ya. Kurma sukari, kalau ada yang mau beli kurma sukari bisa lah ke sekolah ya. Nah, anak-anak, Pak Anto mau tanya nih. Ini Pak Anto akan tampilin. Bener nggak kalau kamu sahur itu biasanya makan yang banyak supaya nggak lemas, nggak lemes. Ada yang beranggapan sahur itu sebanyak mungkin supaya nggak lemes. Atau nggak malas sahur makanya sedikit. Atau ada yang kedua nih, kebiasaan kita yang jelek yang selanjutnya itu adalah tidur setelah sholat subuh. Nah, biasanya gitu. Tujuannya apa? Hemat energi. Ini kebiasaan kita nih. Yang kedua, banyak tidur siang. Karena tidur adalah ibadah. Ini kebiasaan kita. Nanti kita bahas nih. Bener nggak ini nih? Yang kedua, berbuka dengan yang manis. Makanya semua yang manis diminum. Gula, es krim, apa aja ya. Atau kadang kita itu sukanya makan malam itu balas dendam. Karena siangnya makan, malamnya makan sepuas-puasnya. Ini biasanya Pak Anto dulu pas kecil begitu sampai perutnya sakit gitu. Makanya sampai sekarang gede terus perutnya. Atau kita itu jarang beraktivitas fisik atau misalnya olahraga itu ya. Karena nantinya lemas. Nah, dan yang biasanya terakhir nih yang paling enak banget. Enak banget nih anak-anak. Gosip. Gosip makin puasa itu. Padahal tahu nggak kenapa kita itu, anak-anak nih dengerin. Ketika kita berpuasa, bau mulut kita itu Allah akan ganti dengan bau minyak kasturi atau misik. Nah, makanya ketika kita berpuasa nggak boleh kita sikat gigi, makruh. Makanya kalau mau mulut kita tidak bau, bersikat gigi setelah sahur. Tapi misalnya setelah sahur sampai duhur makruh, ya boleh sikat gigi boleh, tapi makruh. Nanti setelah duhur sampai ke sana itu makruh tanzih. Makruh yang hampir mendekati keharaman. Jadi itu bisa nggak boleh ya. Jadi, nah kenapa bau mulut kita itu dibiarkan oleh Allah, kita nggak boleh sikat gigimu? Ada makna tersirat. Biar kita itu nggak banyak ngobrol, nggak banyak ngegosip. Biasanya di istri Pak Anto misalnya sambil ngomong anak Pak Anto misalnya. Ketemu sama ibu-ibu ngomong, wah bahaya itu, godaannya gede itu, sore-sore itu. Udah hampir mau berhasil puasa kita, diganggu sama setan. Pak, katanya setan terbelenggu, setan dirajek, setan dipager. Setannya dipager, nafsu kitanya masih ada. Bayangin 11 bulan setan nggak pernah dipager. Begitu setannya ini jadi kebiasaan kita asik-asik dikit-dikit ada orang lewat diomongin. Itu orang lewat lipstiknya menit tebel pisannya. Itu ada orang lewat bawa makanan ini nggak nawar-nawar. Atau misalnya kamu ngeledekin temen-temennya sampai nangis. Itu mengurangi pahala puasa ya. Itu godaan dari setan laknatullah ya. Jadi ini 7 kebiasaan yang sering ini. Nah, Pak Anto bahas nih, makanan sebagai balas dendam. Itu tidak benar, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya. Kenapa, Pak? Kalau kamu buka puasa langsung makan yang berat, yang manis-manisnya banyak. Nah, setiap makanan, nasi itu mengandung gula. Nah, otomatis ketika kita berpuasa langsung dihajar dengan yang berat-berat,
atau minyak kolak 2 mangkok, wah udah. Kalau kalian masih anak-anak, metabolismenya masih kuat, masih sehat. Kalau udah kayak Pak Anto, kurang baik. Kenapa? Gula darah akan naik cepat. Maka banyak orang puasa kok gula darahnya nggak turun-turun. Ya begitu. Buka puasa langsung dihajarnya dengan yang manis-manis. Kalau gula darahnya naik, otomatis anak-anak tahu, mungkin sering dengar bapaknya bilang, insulin naik ya. Jadi intinya ketika kita misalnya berbuka puasa dianjurkan itu dengan korma atau air putih dulu. Setelah itu kita sholat biar tubuh kita nggak kaget. Misalnya buah-buahan dulu lah dianjurkan. Buah-buahan, sholat maghrib, baru perut kita udah enakan, udah siap mengelola makanan. Kalau misalnya kuat, sholat tarawih dulu. Kalau Pak nggak kuat, nanti tarawihnya lemes gitu misalnya. Ya makan seala kadarnya, tapi jangan langsung banyak. Seala kadarnya dulu, misalnya yang ringan-ringan. Perbanyak buah, perbanyak sayur. Jangan malah sayurnya dijauhin ya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau kita langsung dihajar makanan yang berat, lambung kita akan kaget. Karena apa? Bayangin kamu belum pemanasan, terus langsung lari cepat. Kaki kita akan sakit ototnya biasanya. Makanya kalau Bu Dewi atau Pak Sigit ngajarin itu kan pemanasan dulu supaya otot kita kuat. Sama otot perut kita juga. Begitu kita makan langsung banyak, maka lambung kita kaget. Karena apa? Karena kita harus langsung ngolah makanan itu kerja keras. Maka yang terjadi penumpukan makanan inilah yang akhirnya menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Emah, diare, sembelit, ataupun yang lain-lain. Mudah-mudahan setelah hari ini kalian ngerti ya. Ketika berpuasa jangan buru-buru yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu lah. Ya, yang manis-manisnya misalnya ini atau yang korma. Yang kedua, tidur setelah subuh atau banyakin tidur. Ini nggak benar anak-anak. Kenapa sih? Rasul menganjurkan memang tidur itu adalah bagian dari ibadah. Logikanya begini, daripada kita ngobrolin orang, daripada kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Niatin tidur karena Allah supaya menjadi energi buat ibadah nanti malam tarawih. Itu jadi ibadah, ya. Kedua, ingin memanfaatkan kasur yang disediakan oleh orang tua kita. Itu juga diniatin, ibadah itu. Jadi banyak niat. Yang ketiga, biar badan kita jadi sehat supaya ibadahnya jadi makin lancar. Niatin terus, banyakin. Insya Allah tidur ibadah. Tapi kalau tidurnya dari jam 6 sampai jam 6 lagi bukan ibadah, itu namanya malas alias kebluk alias bedut ya. Nah, ini tidak benar. Apalagi misalnya habis sholat subuh. Nah, ini mudah-mudahan ini godaan terbesar itu sholat subuh. Setelah sholat subuh pengennya tidur. Hati-hati nak. Ini bukannya jadi badan kita kuat, badan kita segar, yang ada jadi loyo. Pak, kenapa jadi loyo? Nih, perhatikan. Kalau tidur setelah sahur itu hormonnya itu akan meningkat. Namanya hormon katekolamin. Waduh, Pak, apa sih katekolamin? Udah jangan dipikirin. Nanti kalau kamu sekolah kedokteran nanti tahu. Minimal latihlah kalau kamu SMA ya. Nah, akhirnya ketika kita tidur, pencernaan itu akan bekerja lagi. Jadi hebatnya Allah itu menciptakan tubuh kita itu sempurna. Jadi kadang ketika kita tidur, perut akan bekerja juga. Makanya kalian sering nih, bangun tidur kok perut saya lapar ya Pak. Karena makanan yang ada dalam tubuh kita itu diolah sama perut. Habis jadi kotoran, akhirnya dibuang. Jadi T41I, T41 ya, dibuang, setor. Karena udah habis jadi energi kita. Akhirnya badan kita habis kerja keras, lemes misalnya. Jadi itu seperti itu. Jadi ketika kita tidur itu, makanya akhirnya bukannya semangat, bukannya seger, malah loyo. Yang kedua, pengosongan lambung lebih cepat. Tadi udah Pak Anto bilang. Jadi lambung itu cepat, nggak normal gitu. Baru makan, makanya anjurannya itu kalau bisa setelah makan itu 2 jam setelah makan, mau puasa maupun tidak, itu jangan tidur nak. Kalau kamu tidur setelah makan, biasanya alamat itu nggak jauh. Penyakitnya diabetes. Ada anak diabetes umur 5, kelas 5 SD meninggal gara-gara diabetes. Ada di kota Cirebon. Itu karena dia tidak pernah mau minum yang bersih, minum air putih, nggak suka, pengennya teh manis, teh gelas lagi itu. Hampir bertahun. Makanya jangan dibiasakan ya.
tadi udah dibahas. Jadi ketika kita ke lambung kotor, lambung kita kosong, otomatis kita akan jadi lapar. Kadar gula akhirnya menurun. Akhirnya yang ada lemes. Coba deh kamu kalau yang biasa tidur setelah sholat subuh, sekali aja kamu bedain. Setelah sholat subuh kamu jalan kaki aja. Nggak usah lari, barangkali belum biasa mah. Jalan kaki, melihat-lihat pemandangan gitu ya. Sambil-sambil teman-teman. Itu yang ada badannya makin seger. Ya. Nanti tidurnya siang. Itu dianjurkan tidur siang. Kalau sunnah itu tidur siang ya. Nah, Pak, kalau setahu saya yang selanjutnya itu berbuka itu harus dengan yang manis, Pak. Misalnya teh manis. Itu dalilnya iklan ya. Iklan di TV ya. Biasanya promosi iklan. Berbukalah dengan yang manis. Dengan gula marjan misalnya ya. Nggak boleh nyebut merek. Teh sirup misalnya. Itu propaganda atau namanya iklan ya. Makanya itu mah kembali ke kalian aja. Memang daripada nggak ada korma, misalnya Pak saya ini mau teh manis boleh, tapi yang hangat ya. Jangan langsung es, kurang bagus ya. Nah tadi Pak Anto balik lagi, yang paling dianjurkan adalah korma ya. Apalagi kormanya yang lembut gitu ya, udah enak gitu. Sukari. Nah inilah yang menjadikan kita makin hari itu makin, misalnya puasa pertama kita makin kuat, puasa pertama kita sehat, tapi kok makin kesini makin ini makin loyo. Ya itu tadi penyebabnya. Tadi satu, berbukanya dengan yang berat-berat, yang manis-manis. Setelah sholat subuh kita tidur ya. Terus kalau makan kita balas dendam. Itu yang terjadi adalah bukannya badan kita sehat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang ada perutnya makin bulat seperti di gambar tuh ya. Nggak muat lagi dulu gitu. Kan ada dulu kok tak begini gitu. Dulu kan masih langsing, Pak. Kenapa ketika puasa perut saya makin gede? Itu penyebabnya biasanya yang tadi udah Pak Anto sebutin ya. Jadi berarti puasa yang benar, puasa itu benar sesuai anjuran Rasulullah. Tapi puasa yang sesuai syariat Rasulullah ada tuntunannya ya, tadi berbuka dengan yang baik ya. Bukan yang hanya sekedar manis ya. Yang baik, korma atau yang lain-lain, tajil ya. Nah, mengapa sih kita itu harus berpuasa? Masih ada waktu ya, Bian? Masih ada ya. Tadi Pak Anto sudah dibacakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi puasa ini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kalian tidak berpuasa berarti hati kalian masih belum beriman kepada Allah. Semua orang yang beriman ketika memasuki bulan Ramadan akan dengan otomatis dia akan berpuasa. Bahkan orang yang beriman itu rindu dengan namanya bulan Ramadan. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, ulama-ulama kita ketika mau bulan Ramadan itu udah mulai belajar puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Mereka udah membiasakan puasa. Supaya ketika bulan Ramadan itu udah puasanya total gitu, totalitas tanpa batas. Bukan pas bulan puasa kaget, makanya ketika bulan puasa yang dipikirinya adalah makanan terus. Itu karena kita nggak terbiasa puasa. Tubuh kita itu otaknya masih mikirin makanan gitu. Tapi kalau ulama dulu yang dipikirin adalah bagaimana meningkatkan ibadah kita. Dan mereka lah adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Pas saya masih belum bisa begitu, ya bertahap. Mudah-mudahan kalian suatu saat akan menjadi orang-orang yang soleh seperti ulama-ulama, orang-orang alim dulu ya. Jadi orang-orang yang beriman. Pak, puasa saya masih sebatas itu, nggak apa-apa, latihan. Walaupun kita tidak bisa meniru seperti Rasulullah, minimal kita mendekati atau berusaha meniru. Yang penting jangan sampai kalian puasanya batal ya. Ya. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi ingat selalu kalian menjaga puasa kalian. Jangan sampai batal 30 hari atau 29 hari ini harus full bulat. Jangan kayak kendang. Awalnya saja dan akhirnya saja ya. Karena yang kedua, selama kalian masih dikasih sehat. Kenapa kita harus puasa mumpung kita sehat? Nah, karena banyak orang-orang yang sangat rindu sekali ingin berpuasa. Tapi banyak yang tidak bisa berpuasa karena sakit. Karena kesehatannya yang kurang menjamin, maka akhirnya boleh
berbuka atau boleh membatalkan puasa. Maka kalian yang masih sehat harus berpuasa. Wajib ya. Karena nikmat inilah yang harus selalu kita syukuri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan, dua nikmat yang sering manusia tertipu itu adalah sehat dan waktu luang. Nah, di bulan Ramadan ini kita banyak waktu luang dan sehat nih. Waktu luang biasanya sekolahnya, belajarnya banyak. Sekarang mah cuma pesantren kilat paling berapa menit. Nah, itu diisi dengan hal-hal yang baik. Jangan begitu Ramadan malah main game-nya dibanyakin. Minta kuota, marah-marah ke orang tua ya. Itu malah tidak baik ya. Dan yang kedua itu setelah waktu luang itu ya. Yang kedua sehat. Banyak orang yang hari ini mungkin kalau kamu ke rumah sakit hampir penuh di mana-mana. Sedangkan kita sehat, maka nikmati kesehatan itu dengan beribadah yang baik ya. Tetapi ketika berpuasa jangan lupa kita ikuti anjuran Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, makan dan minumlah kalian tetapi jangan berlebihan. Biasanya ini terjadi ketika kita berpuasa. Makan minumnya selalu berlebihan. Minta uangnya juga selalu berlebihan. Nah, supaya puasa kita optimal bagaimana? Nah, yang ketiga, yang terakhir, nah supaya puasa kita optimal, nanti jangan lupa ditutup dengan zakat. Ya, Pak, puasanya alhamdulillah full, tapi misalnya nggak bayar zakat, berarti kurang sempurna ya imannya. Kita harus membayar zakat, jangan lupa ya. Kecuali kalian ini tidak punya uang sama sekali, maka kalian bukan berzakat tapi dijakati. Fakir miskin ya. Fakir itu orang yang tidak punya uang untuk makan besok aja tuh nggak ada. Itu namanya fakir. Tapi kalau kalian masih punya uang, masih bisa main handphone, masih punya motor, masih punya rumah, itu belum kategori fakir ya. Fakir itu orang yang untuk makan besok aja nggak ada yang bisa buat dijual, ya. Itu namanya fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu adalah orang yang punya makan hari ini, tapi tidak cukup. Naudzubillah min dzalik. Misalnya si A lah, punya anak 5, istri 1. Istri satu istri satu. Nah, dia punya beras misalnya 1/4 liter, nggak cukup buat makan anaknya. Dan nggak bisa dia ngejual apapun. Maka itulah yang disebut miskin. Ada buat makan hari itu, tetapi tidak mencukupi. Jadi, selama kamu bukan kategori itu, maka berzakatlah. Karena itu wajib ya, menyempurnakan ini. Jadi ingetin bapak kalian, ibu kalian untuk berzakat. Tempat berzakat banyak ya. Di mana saja banyak sekarang lembaga-lembaga yang menerima zakat. Termasuk di sekolah kita juga, kalau tidak salah ya Bu Yana ya, kita juga menerima zakat ya Bu Salamah ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, segala sesuatu ada zakatnya, ada pembersihnya. Jadi tubuh kita itu kotor, maka supaya bersih kita berzakat. Dan selanjutnya anak-anak dibiasakan kita ketika makan itu di lambung kita itu misalnya jangan langsung tidur seperti tadi. Makanya di lambung makan ditampung dicerna selama 4 jam. Di usus diolah sampai diserap selama 4 jam. Jadi total 8 jam. Nah, 8 jam inilah selama puasa kita diolah menjadi energi atau nutrisi yang baik. Makanya tadi Pak Anto bilang ketika puasa tubuh kita itu beregenerasi atau nutrisi-nutrisi yang ada dalam tubuh yang mati itu diganti. Makanya puasa ini salah satu perbuatan atau salah satu kegiatan yang didukung atau disepakati oleh semua agama dan oleh semua elemen termasuk dunia kesehatannya. Belum lagi misalnya dari mental, puasa itu akan meningkatkan kekuatan mental kita. Kita akan semakin peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya kita nggak pernah tahu rasanya lapar misalnya. Karena orang tua kita selalu memberikan makan kita tepat waktu misalnya. Tapi dengan puasa kita tahu bahwa ada orang-orang yang ketika kita nggak dapat makanan itu rasanya sangat sakit gitu. Maka ketika ada teman kita yang nggak makan, atau tetangga kita yang nggak punya makanan, ada yang fakir atau miskin, kita bantu sesuai kemampuan kita. Insya Allah pahalanya itu sangatlah besar ya.
Oke, anak-anak. Nah, ini yang kedua tentang sahur, anak-anak. Yang selanjutnya adalah tentang sahur. Sahur yang benar itu seperti apa, Pak? Makan sahur yang paling yang paling benar adalah setengah jam sebelum imsak, ya. Yang paling tepat itu setengah jam sebelum imsak. Berarti kalau sekarang itu jam 4 kurang 5 menitan lah. Atau jam 4 kurang. Kenapa? Jadi kita jedanya itu tidak terlalu lama. Kalau biasanya sahurnya jam 1, biasanya kita ujung-ujungnya tidur lagi. Yang terjadi adalah yang tadi seperti Pak Anto jelaskan, ketika tidur setelah sholat subuh. Jadi yang ada perutnya lapar gitu. Kosong. Jadi begitu siang perut kita udah bunyi. Perbok gitu. Maka sahur yang paling ideal menurut anjuran Rasulullah itu seperempat jam atau setengah jam sebelum sahur. Ya. Sebelum puasa. Nanti ada Pak imsak. Nanti akan Pak Anto bahas. Imsak itu apa sih? Nah, ya. Yang kedua, sahur hindari makanan yang dingin, apalagi asam, pedas, termasuk yang bersantan. Termasuk nanti buka, jangan dibiasakan makan yang bersantan ya, kurang sehat ya. Karena ini merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Yang terjadi adalah kalau asam lambung naik, ini tolong yang mic-nya belum mati sayang dimatikan dulu. Berarti biasanya akan menimbulkan asam lambung, biasanya akhirnya kumat ya. Puasanya akhirnya batal. Yang selanjutnya, kurangi makanan yang mengandung lemak supaya deposit lemak tersedia dapat dipecah. Jadi lemak kita itu udah banyak, dipantau udah banyak. udah banyak, ketika kita makanannya ini makan yang lemak numpuk. Jadi nggak diolah, akhirnya jadi timbunan yang kurang sehat. Yang paling penting adalah tubuh kita itu punya kapasitas. Jangan dipenuhin semua. Sepertiga buat makanan, ya. Ya. Jadi makanya jangan melebihi sepertiga bagian yang ada dalam perut kita. Yang selanjutnya anak-anak, Pak Anto ulang lagi, awali buka puasa ini dengan air putih atau air kelapa lah kalau bagus, atau yang lebih afdolnya adalah sesuai sunnah adalah dengan korma. Baru dengan buah-buahan setelah sholat maghrib, ya. Anak-anak, makanan yang baik itu ini yang pertama yang paling benar itu 85-90% itu harus makanan yang mengandung nabati atau sayuran. Kenapa? Sayuran itu terutama yang kecambah itu segar ya. Itu cepat diolah dan diserap oleh tubuh ya. Yang kedua protein, tapi proteinnya yang hewani, misalnya kacang-kacangan ya. Misalnya atau ikan kecil atau unggas atau sapi ya. Atau yang lain-lain atau misalnya telur ya. Nah, ini piramidanya. Kalau kalian lihat piramida makanan, yang paling besar itu adalah sayur-sayuran ya. Termasuk misalnya kayak buah-buahan, setelah itu kacang-kacangan, yang terakhir itu adalah daging. Itu contoh puasa atau pola puasa yang benar sesuai pola makan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat makan yang benar adalah berhenti makan dan minum 4-5 jam sebelum tidur. Jadi kalau kamu tidurnya jam 10, berarti kalian jam 7 harus sudah berhenti makan. Oh iya, itu ketika bukan bulan puasa ya. Kalau bulan puasa kita atur saja, kita tadarusnya misalnya sampai jam 12, minimal 2 jam lah. 2 jam sebelum tidur kita jangan makan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dan yang paling penting nih anak-anak, punya makanan itu 30-50 kali. Anak-anak, sebelum Pak Anto tutup pertemuan hari ini, Pak Anto ingin membahas tentang imsak dulu. Pak Anto ada yang nanya kemarin Pak Anto kalau imsak boleh nggak makan? Anak-anak, imsak itu artinya adalah menahan ya. Menahan. Jadi ketika kita puasa ada imsak atau misalnya ada pengumuman imsak, itu artinya menahan makanan. Tolong yang itu matikan dulu, matikan. Siapa ya? Yang baru masuk ya. Nah itu Devi, Bu Devi. Udah kita. Ya, imsak itu artinya menahan. Jadi disunahkan, dianjurkan ketika imsak kita berhenti dulu. Pak, ketika imsak masih boleh makan nggak? Boleh, masih boleh. Tapi imsak itu artinya kita menahan makan supaya kita tidak misalnya ketika adzan kita masih dalam keadaan masih mengunyah makanan gitu. Maka hati-hatinya ulama ada istilah imsak ya.
menahan makanan. Jadi ketika imsak masih boleh makan nggak? Boleh. Jedanya berapa? Kalau dalam hadis itu, kalau tidak salah itu 50, kita membaca 50 ayat. Kalau di kita jam itu sekitar 10 menit atau 5 menit ya. 5 menit ya Bu ya. Jadi anak-anak ada yang nanya, imsak itu artinya cuman menahan. Bukan berarti kalian tidak boleh makan. Jadi ketika kalian misalnya tidak sempat sahur, terus udah bangun udah imsak, maka masih boleh minum ya. Jadi jangan sampai kalian tidak sahur. Mungkin itu saja yang bisa Pak Anto sampaikan dalam kesempatan ini ya. Karena waktunya sangat terbatas, mudah-mudahan apa yang Pak Anto sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena pada hakikatnya termasuk Pak Anto sendiri banyak yang masih melaksanakan puasa tapi puasanya tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Padahal puasa itu kan mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka puasanya tuh harus mengikuti puasa Rasulullah biar ke badan kita sehat, ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mungkin itu saja materi yang Pak Anto sampaikan. Sebelum Pak Anto akhiri materi, sebelumnya ada kuis nih. Kuisnya berhadiah ya. Pak Anto akan berikan untuk 2 penanya saja ya. Nanti tolong dibantu oleh Bu Yana dan Bu Salama untuk menunjuk siapa yang kira-kira bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kalian kalau udah masuk jangan lupa Pak Anto kasih passwordnya dulu. Ketika Pak Anto bilang Ramadan, seger, kalian jawab seger. Bisa? Ramadan seger ya. Siap? Iya. Siap belum? Yang mau jawab jangan lupa acungkan tangan dan sebutkan passwordnya. Nanti ditunjuk oleh tim di belakang Pak Anto ya. Siap ya? Passwordnya adalah Ramadan seger. Ya, oke, kita mulai. Anak-anak, surat dan ayat berapa perintah puasa yang tadi Pak Anto sebutkan? Ayo, surat apa ayat keberapa? Sila, oh ya Sila Nurhaliza, silakan ya. Passwordnya Ramadan. Aku ketawa sih tok ayo. Ramadan. Ayo, jawabnya apa nok ayo? Ayo. Ramadan. Passwordnya. Apa? Sila. Passwordnya lupa. Passwordnya lupa gimana nih bisa lama? Gugur. Aduh. Oh, saya Ramadan seger. Tadi kan udah Pak Anto bilang. Ya, nanti boleh masuk lagi ya. Kita lihat siapa yang tercepat. Silakan kita acak. Cak. Pak Anto hilangin dulu ya. Passwordnya adalah Ramadan seger. Ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Angkat tangannya. Regina ya, sayang Regina yang paling cepat, Regina. Ya benar ya punya Regina ya. Ya Regina, silakan. Regina, sayang Regina. Silakan Regina, passwordnya Ramadan. Seger. Iya, hebat seger. Tadi pertanyaannya sudah Pak Anto sebutkan. Surat apa ayat berapa perintah tentang puasa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Iya, bagus. Luar biasa Regina, istimewa ya. Nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah ya sayang ya. Nanti pokoknya kalau nggak bisa lama Bu Yana minta hadiahnya. Insya Allah dapat 1 unit rumah. Tapi gambarnya doang. Ya, makasih anak Regina, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, anak-anakku semuanya siap-siap, harus cepat cari sinyalnya yang kuat. Kalau perlu di bawah tower, biar cepet ya. Harus cepat, harus semangat. Pertanyaannya anak-anak, passwordnya Pak Anto masih sama aja ya. Ramadan seger, harus tambah jempol sekarang. Ingat, tambah jempol. Ramadan seger. Oke?
siap ya. Nggak usah manyun, itu mah Pak Anto aja. Aduh, ya. Oke. Secara bahasa, apa sih nah artinya imsak? Satu kata artinya. Secara bahasa, apa sih arti imsak? Tadi Pak Anto udah bahas sedikit itu tentang imsak. Ya, silakan. Oh, Rifai. Rifai, mana Rifai? Oh iya, Rifai itu Pak ini. Belum mulai, Re. Belum mulai. Pak Anto bilang belum 1, 2, 3 mulai gitu ya. Rifai turun dulu nah. Jelas tuh Nokdiana, siap-siap ya. Ya ini, oh Usman, ngacung-ngacung. Nanti dulu Man, nanti dulu, oke? Nanti dulu Usman ya. Mulai baru angkat tangan. Ya, siap ya Usman ya. Ya, oke, bisa mulai? Bisa? Yo, 1, 2, 3, mulai. Oh, Diana Putri. Oke, Diana Putri. Diana Putri ya. Bu Salama bilang Diana Putri. Ah, Diana Putri ini. Oh iya yang itu. Oke, Diana Putri silakan. Passwordnya Ramadan. Iya, jempol bagus. Sekali lagi. Ramadan. Seger. Iya. Puasa kalau kayak puasa ya. Kayaknya seger beneran nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan puasanya sampai selesai full ya. Nanti minta hadiah ke orang tuanya ya. Kalau puasanya full. Jangan hadiahnya jangan minta kolak, minta baju 10 setel. Bercanda. Jangan latih lagi. Ya, pertanyaannya tadi Nok. Apa sih arti imsak? Arti imsak itu adalah menahan makan dan minum. Oke, bagus. Itu komplit ya. Secara bahasa udah menahan saja udah benar. Ini udah komplit menahan makan dan minum. Betul Bu Salama ya? Betul. Top. Tepuk tangan dulu dong buat Diana. Alhamdulillah dapat hadiah. Lumayan THR buat Ramadan ya. B untuk hari ini berarti yang dapat adalah Regina kelas 3B dan Diana kelas 6A. Selamat yang sudah mendapatkan hadiah. Yang belum dapat jangan bosen. Simak materinya tausiah nanti kegiatan Ramadan besok. Lebih seru lagi. Lebih menarik lagi, kiainya keren-keren, ustadznya keren-keren. Kalau Pak Anto nanti hanya pengisi, nanti ada Pak Iwan, ada Pak Hendi, ada nanti ustadz-ustadz yang dari jauh ya. Kalian tetap semangat, tetap pantau terus grup WA-nya ya. Mungkin hanya itu saja dari Pak Anto. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Dan Pak Anto atas nama tim kegiatan pesantren kilat SDN Jaga Satru, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Silakan. Ya, cukup.